Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan analisis studi kasus Creative and Analytical Thinking. Perkenalkan, kelompok kami beranggotakan yang pertama Lutfia Putri Anggraini NPM 118, Febrian Nur Hidayat NPM 110, Herlina Hera Pradian NPM 112, Erlangga Adiahnanto NPM 122, Atina Harinahayuni NPM 138, Hafiz Reza Muhammad NPM 152, dan Syarifatur Nur Ariza NPM 116. Kasus yang pertama yaitu dalam CNN Indonesia, yaitu tentang 4 poin penting lawatan Presiden Ukraina Zelensky ke Amerika Serikat. Analisis. Di sini menggunakan penalaran deduktif, di mana penalaran deduktif yaitu untuk menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus. Adapun pernyataan umumnya yaitu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan perjalanan mendadak ke Amerika Serikat. Adapun untuk pernyataan khususnya yaitu untuk bertemu Presiden Joe Biden dan berpidato di Kongres Amerika Serikat. Dalam kalimat ini juga mengandung konjungsi karena terdapat kata sambung dan. Kunjungan Zelensky di Amerika Serikat diawali dengan pertemuan dengan Biden di Gedung Putih. Dalam pertemuan itu, Biden menegaskan dukungan tanpa henti Amerika Serikat untuk Ukraina. Biden juga menegaskan dia dan Zelensky bersatu untuk memastikan Presiden Rusia Vladimir Putin gagal meraih tujuan dari invasinya ke Ukraina. Bagi saya sebagai presiden, perdamaian yang adil itu tidak bisa ditawar, katanya. Hal tersebut termasuk penalaran deduktif, penalaran untuk menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke khusus. Yang kedua yaitu hal itu mengundang kekhawatiran di antara sejumlah pihak, termasuk negara barat yang mendukung Ukraina, sebab pernyataan itu seolah menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian tak akan melibatkan pemberian konsesi kepada Rusia. Biden dalam pertemuan itu pun menekankan bahwa hanya Zelensky yang memutuskan bagaimana cara agar perang berakhir. Hal tersebut menunjukkan hubungan kausalitas, yaitu pola akibat sebab. Zelensky juga mendapat bantuan militer tambahan dari Washington senilai hampir 1,8 M US dollar atau setara dengan 28,8 triliun. Bantuan itu termasuk sistem pertahanan rudal Patriot baru yang sejak lama diminta Zelensky lantaran diklaim mampu menangkis serangan rudal Rusia. Saat berdiri di samping Biden, Zelensky bahkan terang-terangan meminta lebih banyak rudal Patriot dari negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia itu. Kami ingin mendapat lebih banyak rudal Patriot, kata Zelensky yang disambut tawa oleh Biden. Maaf, tapi kami saat ini sedang berperang. Dari pernyataan tersebut termasuk penalaran induktif, karena penalaran untuk menarik kesimpulan pernyataan dari khusus ke umum. Selanjutnya, di samping terdapat artikel yang menjelaskan poin ketiga, yaitu simbol kedekatan Amerika Serikat dan Ukraina. Hubungan Zelensky dan Biden selama ini terlihat dekat karena harus mempertahankan kemitraan kedua negara. Dalam paragraf tersebut, menunjukkan hubungan kausalitas, yaitu menggunakan pola akibat sebab atau sebab akibat. Kemudian, namun permintaan Zelensky atas rudal Patriot yang jauh lebih banyak, yang kemudian disambut tawa kecil Biden seolah menunjukkan hubungan keduanya yang sebetulnya cukup rumit. Dalam paragraf tersebut, menunjukkan penalaran induktif. Apa itu penalaran induktif? Penalaran untuk menarik kesimpulan dari pernyataan khusus ke pernyataan umum. Kemudian, Zelensky selama ini memang sering meminta bantuan Amerika Serikat untuk memasok senjata dan sistem pertahanan demi melawan Rusia. Dalam paragraf tersebut mengandung konjungsi, karena terdapat kata sambung dan. Selanjutnya, poin keempat menjelaskan melambangkan fase baru perang. Biden meyakini perang Rusia di Ukraina kini telah memasuki fase baru, kata para pejabat menjelang pertemuan tersebut. Rusia belakangan memang terus-terusan menargetkan infrastruktur sipil Ukraina di tengah musim dingin yang menusuk. Namun fase itu nyatanya bukan cuma terjadi di medan perang. Di seluruh dunia, para pemimpin juga sedang menelan pil pahit atas dampak invasi Rusia ke Ukraina. Sebab perang di Ukraina membuat harga energi dan pangan melonjak drastis yang sebagian besar karena sanksi keras global terhadap Rusia. Dalam paragraf tersebut, terdapat penalaran induktif dan hubungan kausalitas.
Penalaran induktif, penalaran untuk menarik kesimpulan dari pernyataan khusus ke umum. Hubungan kausalitas yaitu pola akibat sebab. Selanjutnya, kasus kedua yaitu tragedi Kanjuruhan, kontras aparat lakukan kekerasan secara sengaja dan sistematis, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ayat 9 diliput dari Jakarta, Kompas TV, tim pencarian fakta koalisi masyarakat sipil telah melakukan investigasi terkait kejadian di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada 1 Oktober 2022 lalu yang menewaskan 131 orang. Di sini terdapat penalaran deduktif. Apa sih penalaran deduktif itu? Penalaran untuk menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke khusus. Dan di paragraf kedua, tim pencari fakta ini terdiri dari LBH Pos Malang, LBH Surabaya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBHI, kemudian Lokataru, IM 57 plus Institut, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Di sini terdapat konjungsi karena terdapat kata sambung dan. Kemudian slide selanjutnya, kami menilai telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis, dilakukan oleh aparat keamanan dengan tidak hanya melibatkan aktor lapangan saja. Di sini terdapat pola negasi, yaitu dengan menggunakan kata tidak, dan juga terdapat pola konjungsi, yaitu dengan menggunakan kata dan. Kemudian di paragraf kedua, yaitu menurut mereka tragedi Kanjuruhan juga melibatkan aktor lain dengan posisi lebih tinggi yang seharusnya ikut bertanggung jawab dan perlu diproses hukum lebih lanjut. Di sini juga terdapat penalaran hukum. Kemudian di paragraf 3, selain itu, tim pencari fakta koalisi masyarakat sipil menduga timbulnya korban jiwa akibat dari efek gas air mata yang digunakan oleh aparat kepolisian. Di sini menunjukkan hubungan kausalitas sebab akibat. Karena apa? Sebab dari timbulnya korban jiwa akibatnya karena adanya efek gas air mata yang digunakan oleh aparat kepolisian. Dan di sini juga bisa dikatakan memiliki hubungan kausalitas akibat dan sebab karena akibat dari korban yang mengalami luka memar hingga trauma disebabkan karena adanya kekerasan yang mereka alami. Kemudian slide 11 ini dikatakan penalaran induktif karena terdapat 2 poin yang sangat penting. Yang pertama, penalaran untuk menarik kesimpulan dari pertanyaan khusus ke umum. Kemudian poin yang kedua, terdapat penalaran etika. Di slide ini, polisi gagal melindungi masyarakat. Adapun hal tersebut berdasarkan fakta yang kami cuplik dari Kompas TV, yaitu saat proses investigasi, kami bertemu dengan sejumlah saksi, korban dan keluarga korban dengan kondisi yang ada yang mengalami gegar otak, luka memar bagian muka dan tubuhnya, kemudian ruam merah pada mukanya, hingga trauma berat gelasnya. Adapun hal-hal tersebut berdasarkan 12 temuan awal tim pencari fakta koalisi masyarakat sipil dari investigasi yang dilakukan selama 7 hari. Untuk slide 12 ini terdapat pola investigasi yaitu kata tidak, kemudian terdapat pola disjunction yaitu dengan kata atau, dan yang terakhir menunjukkan hubungan kualitas yaitu pola sebab akibat. Dalam slide 12 ini kami
masih mencuplik dari Kompas TV, yaitu berikut 12 temuan tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil terkait tragedi Kanjuruhan. Yang pertama, bahwa pada saat pertengahan babak kedua terdapat mobilisasi sejumlah pasukan yang membawa gas air mata, padahal diketahui tidak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan saat itu. Kemudian yang kedua, bahwa ketika pertandingan antara Arema FC dan Persebaya selesai, diketahui terdapat sejumlah supporter yang masuk ke dalam lapangan. Didasari pada keterangan saksi-saksi yang ada, hal tersebut terjadi karena para supporter hanya ingin memberikan dorongan motivasi dan memberikan dukungan moral kepada seluruh pemain. Mungkin slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya terdapat hubungan kausalitas, yaitu penggunaan pola sebab akibat pada paragraf pertama yang bunyi, namun hal tersebut direspon secara berlebihan dengan mengerahkan aparat keamanan dan kemudian terjadi tindak kekerasan. Yang kedua, menggunakan pola negasi, yaitu terdapat kata tidak. Ini pada kalimat nomor 3, yaitu bahwa sebelum tindakan penembakan gas air mata tidak ada upaya dari aparat untuk menggunakan kekuatan lain seperti kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan atau suara peringatan hingga kendali tangan kosong lunak. Yang ketiga, ada menggunakan penalaran hukum, yaitu peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini berada pada kalimat nomor 3, yaitu padahal berdasarkan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan, polisi harus melalui tahap-tahap tertentu sebelum mengambil tahap penembakan gas air mata. Yang keempat, ada menggunakan penalaran deduktif yang mana menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Ini terdapat pada kalimat nomor 4 yang berbunyi bahwa tindakan kekerasan yang dialami para supporter tidak hanya dilakukan oleh anggota Polri, tetapi juga dilakukan oleh prajurit TNI dengan berbagai bentuk seperti menyeret, memukul, dan menendang. Yang selanjutnya ini ada nomor 5 dan 6, yaitu menggunakan penalaran induktif dari khusus ke umum, yaitu berdasarkan kesaksian para supporter, penembakan gas air mata tidak hanya ditujukan ke bagian lapangan, tetapi juga mengarah ke bagian tribun sisi selatan, timur, dan utara, sehingga hal tersebut menimbulkan kepanikan yang luar biasa bagi supporter yang berada di tribun. Yang selanjutnya nomor 6, bahwa saat ingin hendak keluar dengan kondisi akses evakuasi yang sempit, terjadi penumpukan di sejumlah pintu yang terkunci dan sebagainya. Yang sedangkan nomor 7, menggunakan penalaran deduktif dari umum ke khusus, yaitu setelah mengalami rentetan peristiwa kekerasan, para supporter yang keluar dengan kondisi berdesak-desakan ini mengalami pertolongan dengan segera dari pihak aparat kepolisian. Para korban dengan caranya sendiri berusaha untuk keluar. Yang selanjutnya, nomor 3, dari ketiga poin tersebut, penggunaan pola kausalitas karena menunjukkan hubungan sebab akibat dari nomor 5, 6, dan 7. Dan yang terakhir, nomor 8, yaitu menggunakan pola negasi, yaitu terdapat kata tidak. Ini peristiwa kekerasan dan penderitaan tidak hanya terjadi di dalam stadion, tetapi juga terjadi di luar stadion. Dapat dilihat dari paragraf tersebut, paragraf 1 hingga dengan paragraf 5 menggunakan penalaran induktif, yaitu dari khusus ke umum, serta menggunakan penalaran moral karena berbicara tentang baik atau buruknya. Seperti diketahui terdapat pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan intimidasi baik melalui sarana komunikasi maupun secara langsung, dan dugaan dapat menimbulkan suatu ketakutan kepada para saksi dan korban. Pada paragraf nomor 10 terdapat kalimat bahwa hingga saat ini tidak ada informasi yang mendetail dari pemerintah berkaitan dengan data korban jiwa dan luka yang dapat diakses
oleh publik, termasuk informasi perkembangan penanganan kasus yang saat ini ditangani oleh pihak kepolisian. Kalimat tersebut menggunakan pola negasi, yaitu terdapat kata tidak, dan menggunakan pola konjungsi, yaitu terdapat kata dan, untuk menekankan sebuah argumen dalam suatu paragraf tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari kami mengenai analisis kasus lawatan Presiden Ukraina Zelensky ke Amerika Serikat dan tragedi Kanjuruhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.